Om Swastiastu, Sampurasun Dharma, salam rahayu sahabat hidup semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Jumpa lagi dengan Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Pada video kali ini kita akan menjelajah sebuah tempat yang ada di Banjar Pasangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Namanya adalah Pura Pagulingan. Pura ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10 Masehi dan diperkirakan sama usianya dengan Pura Tirta Empul, Pura Mangening, Pura Belahan Alasarum, Pura Penataran Sasih, serta Pura Pusering Jagat di Tampak Siring. Dari kota Denpasar, untuk mencapai tempat ini dapat ditempuh dalam jarak sekitar 1 jam perjalanan. Yuk, kita ke sana. Om Swastiastu, Sampurasun Dharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Kali ini kita berada di areal Posisi Pura Pagulingan. Pura Pagulingan. Ini ada perhatiannya juga. Masuk ke pura ya. Om Swastiastu. Ini puranya nggak terkunci nih. Ini kita mau maturan dulu. Ini kita disambut sama 2 stupa kecil kiri kanan. Om Swastiastu. Ada pindakan ya, baling-baling. Nah, sebelumnya kita mau ke sebelah kanan dulu. Kita sembahyang dulu di sini. Tur Banten. Om Swastiastu. Nah, ini adalah pura peninggalan sekitar abad ke-11 ya. Berada di tengah persawahan. Kita membantu dulu satu ya sini ya, di Patmo. Patmo ini ada Dewa Indranya membawa sebuah kendi. Kita sudah maturan di sini tadi. Ini ada pintu masuk juga. Konsepnya adalah Siwa Buddha. Swastiastu. Kita kembali keluar. Nah, mau maturan dulu di patung Buddha. Karena ada patung Buddha ya di bawah pohon ancak atau istilahnya pohon bodhi. Nah, saya mau membantu di sana. Ini kita sudah membantan tadi di sini. Di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 sedahan apit. Ini istilahnya dengan sedahan apit di sini. Ada 4. Terus di sini juga ada Bali Catur. Kemudian ini patung Buddha di bawah pohon bodhi. Kita di Bali disebut ancak. Ini sudah napit. Nah, kita masuk ke Om Swastiastu. Ini ada tulisannya.
sejarah dan purbakala Bali, NTB, NTT, tim-tim dan desa adat Basangambu. Peresmian Purna Pugar Pura Pegulingan Senin 12 Oktober 1992 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Paud Hasan. Swastiastu. Ini stupanya ya. Jadi ini adalah merupakan cagar budaya yang sudah diakui oleh Menteri Kebudayaan ya. Sebelum kita cerita-cerita dulu nanti tentang apa yang ada di sini, kita sembahyang dulu, matur Banten dulu ya. Ini ada Balai Peselang. Balai Peselangan adalah linggih ide Betara Betari saat upacara karya Mempeslang. Ada pagungan dan candi Betar sana. Kemudian ini Balai Paruman Agungnya, Pengaruman Agung. Kita ke timur lagi. Di sini ada Meru Tumpang 5. Di sebelahnya ada Gedong Sari. Meru Tumpang Kalih Pulinggih Ida Betara Dewi Danu dan Betari Sri. Ini ada Pengaruman Agung. Kemudian di sini ada pengayangan berupa gedong tumpang siki, ada 4, dan sebelahnya ada stupa linggih Hida Betara Siwa Buddha. Kita udah maturan tadi, sekarang saatnya kita sembahyang. Udah selesai sembahyang. Di pura ini erat kaitannya dengan mitologi Hindu yang ada di Bali, yaitu mitologi tentang raja yang bernama Maya Denawa. Jadi perlu diketahui juga bahwa Raja Maya Denawa itu adalah seorang raja yang selalu bersifat angkuh, yang ya istilahnya raja yang kurang disenangi oleh rakyatnya, berbuat yang bukan-bukan, suka juga istilahnya bolehlah dikatakan bersifat yang negatif. Tapi raja ini memiliki kesaktian yang amat dahsyat. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Kiri stupa ini ada peninggalan-peninggalan sejarah disimpan di sini ya. Arca-arcanya disimpan di sini. Oh, banyak ini arcanya. Ini juga ada pohon Nagasari ya. Di atas itu juga ada peninggalan. Di stupa itu ada arca juga, tapi sudah tidak berbentuk. Sudah kemungkinan juga haus dimakan usia. Jadi kita lanjut cerita tentang Maya Denawa. Di kerajaan ini
rakyatnya sudah begitu tidak sukanya kepada raja, tapi takut akan karena kesaktian beliau, jadi memohon bala bantuan dan memohon kepada Dewa Indra. Kemudian Dewa Indra turun untuk membantu rakyatnya. Jadi beliau Dewa Indra bersama pengiring-pengiringnya yang semuanya membawa senjata, yang itu diantaranya adalah Empu Genijaya bersenjatakan Ki Baru Tinggi, Empu Semeru bersenjata Ki Baru Angin, Empu Gana bersenjata Ki Empu Galeh, Empu Keturan bersenjata Ki Lebur Jagat, dan Empu Bradah bersenjata Ki Hutan Ritis. Karena semua turun dengan kekuatan penuh, jadi didengar oleh Sri Maya Denawa. Mereka jadi Maya Denawa juga mempersiapkan pasukan yang besar yang dipimpin oleh Kalawong. Panglimanya bernama Kalawong. Dengan menyiapkan pasukan yang kuat juga yang dipimpin oleh Mahapatih Kalawong, dia menjaga pasukan Dewa Indra, dan terjadilah pertempuran hebat di suatu tempat. Kemudian dan pasukan Maya Denawa banyak yang terbunuh karena saking saktinya Maya Denawa. Beliau dapat melarikan diri dan berubah menjadi sebuah labu, dan diketahui oleh Patih Dewa Indra. Kemudian melarikan diri lagi, dan tempat labu merubahnya Maya Denawa jadi labu itu sekarang dikenal dengan nama Silok Labu. Dari Silok Labu itu Maya Denawa melarikan diri lagi ke arah barat daya dan merubah dirinya menjadi bidadari surga, atau lebih dikenal dengan Kenderan. Dan lagi-lagi Maya Denawa diketahui oleh pasukan Dewa Indra, dan Maya Denawa menghilang, dan desa itu sekarang dinamakan Kenderan. Ini muncul lagi Maya Denawa di sebelah timur. Saking saktinya ini ya Maya Denawa ini, bisa berubah wujud, bisa menghilang, dan kemudian sekarang timbul di arah timur dari desa Kenderan. Tapi karena ketahuan dari sama pasukan Dewa Indra, kemudian Maya Denawa terus dikejar, sampailah Maya Denawa itu merubah dirinya menjadi seekor ayam yang besar, atau yang disebut juga dengan Manuk Raya. Tempat itu sekarang menjadi desa Manukaya. Nah, sampai kehabisan akal ini, jadi patih dari Maya Denawa, yaitu Kalawong, menciptakan sebuah tirta cetik atau tirta mala dengan pastu kutukan yang bunyinya wastu asing adius mala ika rawah asing ngium pada mati. Artinya siapa yang mandi dan minum air cetik itu akan mati. Dan cetik itu dituang ke sebuah telaga pemandian. Jadi karena perjalanan waktu juga pasukan Dewa Indra kelelahan, di sanalah pasukannya, semua pasukan kecuali Dewa Indra
dan bersama dengan empu atau pasukan inti tebak apa yang terjadi. Semua pasukan dari Dewa Indra yang mandi di sana dan minum air itu meninggal. Inilah yang menimbulkan kemurkaan dari Dewa Indra. Ini adalah sebuah hutan dan Dewa Indra guling di sini. Istilahnya kalau guling bahasa ininya adalah istirahat di sini di atas Jempana Manik. Persis berada di timur dari Tirta Malo. Kemudian Tentara Indra mendapat laporan dari pasukannya bahwa semua anggotanya meninggal dunia di telaga itu. Dari berita kematian pasukan Dewa Indra itu, kemudian dia mengutus salah seorang tentaranya untuk menuju Swarga Loka, melunas Tirta Kamandalu. Tapi sayang, Tirta Kamandalu itu sudah didapat dari surga itu pecah di sebelah timur dari pura ini. Pecah di sebelah sana, kendi yang dibawa itu pecah dan menimbulkan bau harum di sekitar hutan. Jadi sekarang berdiri sebuah pura di sana namanya Belahan Alas Harum. Dan sisa dari pare dan juga ikatan dari kendi itu, atau namanya ambu ya, kalau diikat sama kendi itu namanya ambu. Karena Dewa Indra marah, ambu itu dilempar ke arah tenggara dengan ucapan Watsu Kawekas menadi desa yang ambu. Kemudian desa itu dinamakan Desa Basang Ambu. Masih dengan kemarahan beliau, kemudian Dewa Indra mengambil tedung dan umbul-umbul lalu turun ke arah barat serta dipancangkan umbul-umbul itu, dan muncratlah tirta yang dapat dipercikkan serta diminum oleh para prajurit. Sekarang tempat itu dikenal dengan Pura Tirta Empul. Ini sebelah baratnya. Setelah menerima istilahnya tirta, percikan tirta dan air dari tirta yang sekarang disebut dengan Tirta Empul, semua pasukan dari Dewa Indra hidup kembali. Dan sampai sekarang orang percaya bahwa dengan melukat di Tirta Empul dapat membersihkan diri dari segala macam penyakit kekotoran ataupun dapat menambah umur panjang. Dan kita lanjut lagi dengan hidupnya kembali pasukan Dewa Indra. Nama dapat dibinasakan, tapi namanya juga istilahnya orang yang sudah sakti mandraguna, jadi darahnya itu mengalir di Tukat Petanu. Sampai sekarang juga Tukat Petanu itu dipercaya tidak baik untuk mengaliri sawah, langsung ke sawah ya. Dan kata petanu itu diartikan dengan suaranya saja yang masih, atau bahasa Balinya petanegenu, petanu. Demikian kira-kira mitos yang berkembang di desa ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kita lanjut bahas pura ini. Jadi sekitar tahun 83 ya, ada perehapan bangunan. Di sini ditemukan batu-batu padas, sekarang disimpan di sana ya. Juga beberapa fragmen-fragmen
yang diperkirakan dari peninggalan sejarah purbakala. Jadi selama penggalian itu juga ditemukan pondasi bangunan segi 8, arca Buddha, kotak batu padas berisi material tanah liat yang bertuliskan formula YT dengan huruf Pranagari berbahasa Sanskerta yang menguraikan mantra agama Buddha Mahayana mengenai ajaran Dharma. Jadi berdasarkan penemuan semua prasasti dan patung serta formula dengan tulisan Pranagari itu maka dapat diduga bahwa Candi Pegulingan atau Pura Pegulingan ini dibangun pada akhir abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi. Formula dari mantra formula YT itu Pranagari itu bertuliskan 3 ajaran Dharma atau Tridharma dalam agama Buddha. Juga pada pusat atau tengah-tengah pondasi yang ditemukan yang bersegi 8 juga ditemukan relief yang menggambarkan 2 gajah saling membelakangi, berdiri ke kiri kanan sebuah gapura, diduga bersangkakala Memet gajah atau hasti angka 8, gapura 9, gajah 8, atau diartikan dengan tahun 898 tahun sakanya dan atau 976 Masehi. Dalam bilik stupa ini juga didapatkan arca Buddha dari emas, lempengan emas, perak, dan perunggu serta pedagingan. Tapi sekarang sudah diamankan pihak arkeologi. Sebelah kiri Pura Pegulingan ini ada sebuah petitan ya, coba kita cek ke sana. Ini jalannya. Nah, kita turun ke sana. Katanya untuk genah melebur. Kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Kita ke sana. Jalannya. Ini kita tadi sudah maturan di Pura Pegulingan. Kita cek, kemungkinan sih ini bejinya. Oh, ini ada kolam. Nggak ada ikannya ya. Di sini kita turun. Ini anak tangga. Tempatnya lumayan ini, keren, lumayan tinggi ya. Oh, keren. Ini jalan desa sebelah kelihatan dari sini. Om Swastiastu. Woi, lumayan tinggi ini tempatnya. Ini ada sungai. Ternyata tembusan di sini adalah di Tempul ya. Ini dia. Ada orang mandi sana banyak. Belum melukat, ngelebur. Oh, saya ngerti sekarang nih. Berarti dari gininya Utara Indra di Pura Pegulingan itu menancapkan ke sini, menancapkan umbul-umbulnya dan berubah menjadi namanya sekarang Tirta Empul. Nah, kita kembali lagi ke tempat tadi. Oke, Sobat Sedharma, sahabat itu semua, demikian tadi laporan singkat kita di Pura Pegulingan yang ada di Banjar Masangambu, Desa Manokayo, Kecamatan Napas Giring, Kabupaten Gianyar, Bali. Semoga apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat buat semua. Dan terima kasih buat yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe.
kita jumpa lagi dalam video kita berikutnya dari Jelang Bali. Salam lestari, salam rahayu, salam budaya.